Selamat datang di Pai Channel, pelajaran agama Islam mudah, semudah tersenyum. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga selalu sehat dan bahagia. Alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa lagi untuk belajar bersama dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 8 Madrasah Sanawiyah. Perlu kalian ketahui bahwa kompetensi dasar pada bab 1 yaitu memahami ketentuan hukum bacaan mad iwad, mad layyin dan mad arid lisukun serta mempraktikkan hukum bacaan mad iwad, mad layyin dan mad arid lisukun dalam Al-Quran surat pendek pilihan. Namun, pada pertemuan kali ini kita akan fokuskan pembahasannya mengenai satu mad saja, yaitu mad iwad. Teman-teman, mudah loh mencari hukum bacaan mad iwad. Ada yang tahu kenapa? Ya, exactly. Selain karena jumlahnya yang cukup banyak dalam Al-Quran, kita pun sering membaca atau juga mendengar hukum bacaan mad iwad. Yuk kita buktikan. Teman-teman, berikut ini adalah 5 ayat pertama surah Al-Adiyat. Pasti teman-teman sudah bisa membacanya, bukan? Mari kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'adiyati dhabha, falmuriyati qadha, falmughirati subha, fa'asarna bihi naq'a, fawasatna bihi jam'a. Nah, kata yang diberi tanda dengan lingkaran kuning ini adalah hukum bacaan mad iwad. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung masuk ke dalam pembahasan. Pengertian mad iwad. Secara bahasa, mad artinya panjang, iwad artinya pengganti. Adapun secara istilah, mad iwad adalah bacaan yang dibaca panjang sebagai pengganti dari fathatain yang diikuti alif karena diwaqafkan. Dari pengertian tadi, kita sekarang mengetahui bahwa untuk menjadi bacaan mad iwad setidaknya ada 3 syarat yang harus kita perhatikan. Yang pertama, terdapat fathatain, kedua, terdapat alif setelah fathatain, dan yang ketiga, kata tersebut dibaca waqaf atau kita hentikan. Adapun cara membaca mad iwad, yang pertama, fathatain kita ganti dengan fathah biasa, dan yang kedua, dibaca panjang sepanjang 2 harokat. Teman-teman, mari kembali kita perhatikan surah Al-Adiyat ayat 1-5 berikut ini. Sesuai dengan cara membaca di awal tadi, kita bisa menemukan 5 contoh bacaan mad iwad. Yang pertama, kata dhabhan dibaca dhabha. Kedua, kata qadhan dibaca qadha. Ketiga, kata subhan dibaca subha. Keempat, kata naq'an dibaca naq'a. Dan yang kelima, kata jam'an dibaca jam'a. Namun apabila kita membacanya dengan bacaan yang hadir atau bacaan yang cepat sehingga kita wasolkan dari ayat 1 ke ayat berikutnya, maka jumlah mad iwad pun akan berbeda. Sebagaimana contoh bacaan berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'adiyati dhabhan, falmuriyati qadhan, falmughirati subhan, fa'asarna bihi naq'an, fawasatna bihi jam'a. Nah, berapakah jumlah hukum bacaan mad iwad pada contoh bacaan tadi? Ya, betul sekali. Hanya 1 hukum bacaan mad iwad saja, karena ayat 1-5 kita baca wasol atau kita sambung dan berhenti pada ayat 5 saja, yaitu lafaz jama'a. Teman-teman, 2 hal yang perlu kita ingat ketika waqaf pada bacaan mad iwad. Pertama, jangan memanjangkan mad iwad lebih dari 2 harokat. Seperti
Wal'adiyati dhabha. Kedua, jangan menambahkan hamzah setelah mad. Seperti wal'adiyati dhabha. Pengecualian mad iwad. Adapun yang dikecualikan adalah fathatain pada huruf ta marbutah. Apabila kita mewakafkan ta marbutah yang berfathatain, maka cara membacanya tidak kita panjangkan, melainkan kita ubah menjadi hak bersukun. Contoh pada kata ni'matan, ketika wakaf kita membacanya ni'mah. Atau contoh lain dalam ayat tasla naran hamiyah. Demikianlah pembahasan mengenai mad iwad pada pertemuan kali ini. Semoga yang telah kita pelajari dapat dipahami dengan baik dan tentunya dapat diamalkan ketika kita membaca Al-Quran. Dan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan kalian, silahkan kerjakan uji kompetensi berikut ini. Alhamdulillah selesai sudah pembelajaran kita kali ini. Jika video ini bermanfaat, silahkan share ke yang lain untuk menebar manfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.